Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel ini, channel Ipul Blagides, tempatnya cah-cah Blagides. Oke guys, lanjut ya. Kali ini kita pengen ngasih gue pengen ngasih tips buat kalian ketika pengen beli HP nih. Ya, ketika pengen beli HP, biar suatu saat gak gersulo, gak apa ya, gak ngedumel, gak gerendeng, gak menyesal di suatu saat nanti gitu loh. Ya, kayak itulah intinya. Nah, tips yang pertama langsung aja adalah analisa kebutuhan kalian. Ya, analisa kebutuhan. Kayak gimana sih maksudnya, bro? Pengen nih lo maksudnya. Gue pengen beli HP. Jadi kita biasakan list ya, di list, entah itu kita tulis tangan ataupun di list di HP atau komputer, laptop, PC dan lain sebagainya. Biasakan di list biar tepat guna. List kebutuhan kalian. Gue butuh untuk apa dan butuhnya apa. Nah gitu ya guys ya. Misalkan gue butuh HP buat ngadmin, ngeadmin bukan ngatimin ya, ngeadmin. Tapi gue butuh HP yang biasa aja. Gue butuh HP di budget sekian sampai sekian. Nah, HP buat ngadmin itu akan beda sama HP buat gaming. HP buat ngadmin itu cuma butuh RAM-nya 4, nggak perlu yang RAM-nya 8. Chipsetnya yang biasa aja, nggak perlu chipsetnya yang Snapdragon yang versi atas, atau misalkan storage-nya cukup yang 64 aja, nggak butuh yang 128. Nah kayak gitu kan kita bisa tepat guna gitu loh. Ya mungkin apa ya, bisa ya kalau buat orang-orang kayak aku sing budgetnya cepet ya, yang budgetnya minim gitu. Nah ini sangat berguna banget ya, jadi nggak loss gitu, nggak loss control. Jadi kalian apa ya, yang harusnya kalian cuma keluarin budget mungkin 1.500.000-an, nah kalian nggak harus ngeluarin sampai 2 juta karena ya mungkin nafsu ya, pengen HP yang gak harus kalian. Tapi sebenarnya kebutuhan kalian itu cuma buat nge-admin gitu ya kan. Beda ya, mungkin kalian admin atau gaming atau content creation gitu kan. Nah kalau admin kan butuh, ini kita based on spec ya, kita based on spec hardware ya kayak gitu. Ya mungkin kita vlogging atau food blogging. Nah food blogging kan misalkan kita butuh kamera yang lumayan, vlog, semua vlog kita butuh kamera yang lumayan, terus mic internalnya harus bagus gitu kan, atau ya baterainya tahan lama kayak gitu kan. Nah itu kan banyak tuh. Dan kita harus ya seenggaknya di list lah biar tepat sasaran ya. Oke, tips yang kedua adalah ngeliat review di YouTube. Nah setelah kalian ngelis nih, maksudnya kebutuhannya apa, butuhnya apa gitu. Misalkan RAM-nya sekian, storage-nya sekian, kameranya gue butuh yang berapa megapiksel gitu kan, refresh rate-nya berapa gitu kan, layarnya apa, AMOLED kah atau apa gitu kan. Nah kalian mulai mungkin tanya-tanya ya ke teman-teman, apa sih HP yang cocok gitu kan. Nah kalau misalkan udah dapat, misalkan gue pengen beli HP Redmi Note 10s misalkan, udah dapet, oh itu Redmi Note 10s bagus gitu kan. Nah terus abis itu ini penilaian gue pribadi ya, karena kenapa sih gue menyarankan untuk melihat review di YouTube, karena mereka ini kayak misalkan Gadget ini Bang David itu udah beli duluan gitu, jadi dia udah tahu, dia udah merasakan HP itu gitu loh. Nah kalau ya kayak nggak cuma Bang David ya, mungkin ada
channel gadget review, Detekmindo dan lain sebagainya ini mereka udah beli HP-nya. Jadi mereka udah bisa merasakan duluan HP-nya plus minusnya. Tapi ini ada sedikit tanda kutip, kita harus memilih reviewer yang independen. Jadi based on their experience, not by endorse. Jadi ya bukan di endorse ya. Jadi berdasarkan review dari mereka pribadi gitu. Ya, gue nggak menutup mata ada beberapa reviewers yang di endorse dan dia membagus-baguskan produknya gitu loh. Jadi mungkin dia juga memberikan memberikan kekurangannya juga, tapi mungkin sedikit. Jadi kelebihan aja yang ditonjolkan. Jadi ya gue selama ini sih dua channel ini sih kalau untuk review barang gitu, gadget review gitu kan. Memang gadget ini nih ya udah, bukan berarti gue menjelekan yang lain, tapi yang lain juga bagus gitu. Tapi selama ini yang gue jadi patokan tuh gadgetnya sama gadget review gitu kan, entah itu HP ataupun PC, laptop dan lain sebagainya. Dia bahkan nih barang-barang aneh juga kadang di review sama Bang David ya, hebat nih. Nah terus kalau misalkan ini kan based on dari satu orang ya, Nah biasanya ini kekurangannya atau testingnya gitu kan biasanya ada di para reviewer ini. Ini kan satu orang ya, gue pengen ngasih tahu review based on beberapa orang. Nah based on beberapa orang maksudnya gimana bang? Jadi review yang dari banyak orang. Langsung aja tips yang ketiga. Kita lihat di sini. Nah, kita bisa ngeliat review dari beberapa orang gitu ya. Nah, kita lihat aja. Misalnya gue pengen beli HP Poco gitu kan. Nah, kita lihat aja ke bawah, scroll. Rasanya seperti Iron Man. Wow, ternyata Poco bisa dengan tema seperti ini gitu loh. Hebat ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya di tips yang ketiga. Intinya kita lihat review di grup Facebook yang tipenya atau mereknya, brandnya yang akan kita beli gitu loh. Nah kita lihat aja, kita lihat tuh Oppo F4 jadi panas gini sama boros baterainya. Wow, ternyata Oppo F4 menurut menurut Bang Andri Malik Ahmad, nah sesuai performa gitu kan ya. Mungkin F4 performanya gahar gitu, jadi mungkin panas juga, chipsetnya jadi panas dan baterainya mungkin jadi boros kan, kita nggak tahu. Makanya kita kan belum punya nih. Nah ternyata Bang Andri Malik Ahmad ini udah punya dan beliau ngasih tahu ternyata boros sama panas gitu kan menurut review dari Bang Ahmad. Nah terus Apex Legends itu aja setelah mungkin kita dia nggak ngasih tahu ya, tapi setelah diupdate di MIUI 13 jadi lebih lambat tuh kan, frame drop gitu ya. Kita bisa ngeliat banyak review dari banyak orang di grup Facebook. Ini salah satunya adalah Poco ya. Kita bisa lihat-lihat aja, dan ini mereka biasanya lebih jujur ya, entah itu dari biasanya kekurangannya sih yang jadi kita bisa tahu gitu loh. Ketika kita membeli mungkin HP Poco ya, kita bisa tahu ini loh kekurangannya di sini. Misalkan kita pengen HP F4 tadi, ternyata baterainya agak boros, terus ininya agak panas. Nah mungkin kita bisa antisipasinya apa? Agak panas, kita beliin cooling gitu kan, kipas. Atau mungkin agak boros, mungkin kita bisa siapkan power bank gitu kan. Nah dari review yang mungkin agak negatif, yang kekurangannya gitu lah ya, kekurangannya, jadi kita bisa bersiap-siap. Kita bisa ngambil langkah-langkah persiapan, atau kita mau berganti ke brand yang lain atau tipe yang lain.
atau F4 atau mungkin F3 turun grade atau apa kan gitu, kita bisa melihat dari based on review user di grup pokok itu kan. Wow, Oni-chan ya. M3 Indosat bukan beda cok, beda. Oke, selanjutnya setelah kalau gue sih ya, kalau gue ngelihat review di 2 tips gue tadi itu biasanya udah udah lumayan yakin gitu dengan satu brand gitu ya. Dan ketika udah yakin baru gue survei harga. Survei harga biasanya gue di marketplace kesayangan gue, ketahuan gue lagi beli barang apa. Marketplace kesayangan gue yaitu Shopee. Misalkan pengen beli Redmi Note 10s gitu kan. Nah, cara nyari barang ya terserah kalian ya, pengen ini kan baru survei harga ya, bukan survei barang. Ngeblur guys, lanjut aja, yang penting ininya bisa. Ini survei harga. Oh ternyata Redmi 10s ternyata di toko ini sekian gitu, 10s sekian. Nah terus abis itu ya gue saranin untuk belinya di official store kayak Xiaomi official store kayak gini nih. Nah ini akan lebih akan lebih aman gitu. Nah akan lebih aman karena ya walaupun ada beberapa kasus di official store ketika penanganannya misalkan klaim garansi gitu ya, klaim garansi penanganannya nggak lebih bagus daripada toko-toko biasa gitu loh, toko-toko yang non official store. Tapi ya gue harap sih Xiaomi tetap ngasih pelayanan terbaik lah ya. Tapi gue percaya sih Xiaomi bagus karena ya kemarin gue ngechat Xiaomi karena gue juga belinya tuh Xiaomi cuy. Nah di Xiaomi official store ya kan, gue lagi beli Redmi 10s yang 8GB ya, bayar pakai paylater lagi anjir kelihatan. Tapi ini 1 bulan ya guys ya, 1 bulan ya, yang bunganya nggak terlalu tinggi dan mungkin ada bunganya, tapi ada sih tambahannya, pasti ada diskon pengiriman. Nah itu yang gue suka dari Shopee ya. Ingat sekali lagi, gue nggak menjelekan toko-toko yang non official store ya, gue nggak menjelekan. Bahkan biasanya di non official store itu harganya akan lebih murah daripada yang official store ini ya. Iya gue nggak tahu sih, tapi husnuzonnya ya kan dia non official store gitu, jadi biasanya harganya lebih murah biar orang-orang beli biar penarik ke non official store itu gitu daripada ke official store ya. Tapi ya banyaklah plus minusnya, tapi gue lebih menyarankan untuk ke yang official store ini, entah itu Xiaomi, Infinix, Samsung dan lain-lainnya. Cari yang Shopee Mall yang kayak gini ya. Terus lebih baiknya lagi ada selain nah selain yang ada Shopee Mall, dan lebih baiknya lagi yang ada tulisan kayak gini nih, dikelola Shopee. Nah selain dari brandnya yang bertanggung jawab, biasanya pihak Shopee juga akan memberikan ikut turun tangan dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di produk tersebut gitu ya. Entah itu jika brandnya nggak bertanggung jawab, mungkin bisa laporan ke Shopee, bisa juga. Dan gue di sini akan mencoba based on my experience ya, pengalaman gue. Orang beli di Tokped sama beli di Shopee kan lebih memilih di Tokped untuk barang elektronik ya. Tapi kalau menurut gue ya di Shopee juga nggak kalah lah sama Tokped gitu loh, walaupun sama-sama bagus sih pelayanannya. Katanya kalau misalkan mungkin sellernya atau
antara seller dan buyer gitu. Kalau misalkan ini penilaiannya kata orang-orang akan lebih ke Tokped, tapi kalau menurut gua ya Shopee juga lebih baik sih menurut gua ya, karena gua waktu itu kemarin di mainboard buat komputer gua itu di Shopee juga. Oke, lanjut. Ini kan harga baru ya, biasanya di marketplace ini tuh harga baru, rata-rata harga baru. Nah, gimana kalau kita mau nyari yang harga bekas gitu? Nah, harga bekas kita balik lagi ke platform Facebook ya, kita balik lagi ke tips yang keempat, yaitu survei harga di platform Facebook. Oke, anjay, jual beli akun YouTube. Nah, karena gue orang Bekasi ya, gue ya jual beli akun Bekasi gitu kan. Nah, kita bisa melihat jujur gue beli HP Red. Nah, ini HP gue nih. Bukan HP gue, maksudnya HP yang tipe gue. Redmi Note 8 464 gue beli di harga 1,5 dulu. Tapi nggak tahu sekarang, coba kita lihat berapa harganya dia. Tapi gue keselin juga, kenapa dah kadang seller ini nggak mencantumkan harga. Nah, walaupun ya ada minus pemakaian aja gitu kan, biasanya harganya di situ. Nah, ini gratis ya, mungkin nggak di input dulu ya. Oh nih guys, 1,4 masih 1,4 ditawar 1,1 up. Ya gitulah. Kalau di Facebook kan tawar nggak sesuai hilang gitu kan, ya wajar lah kalau di Facebook ya kan. Terus ya gitulah, bagus. Nah, terus ya banyak lah. Nah, kita pengen nyari ya caranya Redmi Note sorry. Nah, berarti belum ada yang menjual. Nah, kalau gue kayak gini caranya, tinggal Ctrl F. Ini kalau di PC ya, kalau di PC di Ctrl F. Nah, tinggal dicari aja misalkan Redmi Note 8 gitu kan. Oh, ini ada kan, langsung ada tuh Redmi Note 8. Nah, kayak gitu biar cepat nyarinya, nggak usah scroll gitu kan. Tips selanjutnya lah. Tapi ya kita bisa cari gimana ya, gue kenapa memilih untuk yang kali ini buat kenapa gue milih HP baru buat yang Note 10s ini ya, karena gue lagi punya uang gitu loh. Karena yang Note 8 ya walaupun nggak punya uang juga sih, gue bayar pakai SPP letter. Note 8 gue kemarin dapet harga yang sangat miring dan barangnya masih bagus. Dan ini hati-hati, nanti kita bikinin video khusus buat beli barang second di Facebook ya, atau COD lah. Nanti kita ya semuanya kita iniin dah, kita bikinin ini enak video khusus antara harga baru ya sama harga lama sama harga bekas. Itu kan perbedaannya jauh banget ya. Nah, kenapa gue saranin buat meriksa kesini juga, karena ya mungkin kita ada entah tuh bosen atau mungkin apa ya kita bisa tahu berapa sih harga HP gua ketika gua udah nggak make lagi gitu loh. Ya misalnya gua pengen jual, jatuhnya berapa sih harganya, misalnya kayak Redmi Note 8 tadi kan, itu harganya waktu gua beli itu 1,5. Nah, sekarang 1,4. Jadi maksudnya harganya tuh nggak turunnya tuh nggak jauh gitu loh. Nah, itu maksudnya kita juga ngambil data, kita survei biar suatu saat kita kan nggak nyesel gitu loh after buyingnya. Nah, setelah kita beli, kita jual lagi nggak nyesel gitu loh. Oke, cukup banget dari gua beberapa tips ini yang udah gua sampaikan. Ya semoga bermanfaat buat kalian dan jadi pahala buat gue karena udah ngasih tahu tipsnya buat kalian. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Ya semoga segala urusan kalian dilancarkan oleh Allah, dan
ya banyak banyak doa buat kalian semua, doa baik buat kalian semua. Oke, cukup dari gua, Ipul Blegides, channelnya Wong Blegides. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.